Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Soraya Rashid, seorang host yang punya pengalaman mistis. Betul, dia pernah diganggu dan pernah melihat makhluk halus, betul? Betul. Gimana ceritanya? Jadi waktu aku tuh pas kecil sih ya, pas kecil itu pulang ngaji padahal. Pulang ngaji, memang tempat ngajinya itu melewati sebuah kuburan gitu sih. Nah, terus kebetulan ada keranda juga, emang kerandanya udah sering banget ada di situ kan. Ya udah lewat biasa aja. Terus kebetulan lagi iseng aja pengen lihat ke atas. Pas lihat ke atas kaget sekaget-kagetnya. Apa yang kamu lihat? Ada pocong. Pocongnya diem aja nggak? Iya, diem aja, bener-bener diem. Aku cuman dikagetin sosok pocong aja, terus aku langsung kayak lari langsung nyampe rumah. Itu bener-bener takut banget sih. Kamu sering lihat makhluk-makhluk seperti itu? Itu baru pertama kalinya dan alhamdulillah terakhir. Oke. Tapi setelah itu pernah ngerasa atau ngedenger ada makhluk lain atau apa kejadian-kejadian mistis lain? Kebetulan rumah aku itu serem sih ya. Jadi di rumah itu suka ada aroma kayak bulu kebakar gitu. Jadi waktu itu kebetulan di rumah cuma ada aku sama adik aku, mama papaku lagi keluar kota. Di situ emang lagi nggak masak kan, lagi nggak masak sama sekali. Jadi paling kalau misalnya mau makan ya masak mie instan atau gimana. Itu aku mencium aroma kayak ada gosong tapi bukan makanan, apa ya? Kayak bulu terbakar gitu. Kayak rambut terbakar gitu? Iya, kayak bulu terbakar gitu. Aku pikir ini aroma apa ya? Aku nanya adik aku, ini bau apa ya, Dek? Bilang gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada yang masuk? Nggak ada, orang kita cuma berdua. Adik aku di kamar, aku di kamar. Dan kita sama-sama, apa ya? Kita sama-sama kayak takut, panik. Tapi udah kita lupain gitu. Ya udah kayak hilang sendiri baunya. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kejadian aneh-aneh. Ya? Amin, aduh. Takut juga pulang ke rumah jadinya. Iya. Partisipan yang biasa hadir di sini selalu dekat dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan mistis seperti ada yang santet, pesugihan, lalu kemudian ada pelet, ada susuk, jimat dan lain-lain. Nah, seperti yang berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sebagai penganut ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jaung. Selamat malam Jaung. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Hiburan malam, Sebagai keamanan. keamanan di tempat hiburan malam. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Di sini saya ingin mengetahui tentang kekuatan, Pak. Kekuatan apa nih? Dalam ilmu penjaga diri. Ilmu menjaga diri. Oh, Anda punya ilmu untuk menjaga diri. Ilmu apa nih? Bela diri. Itu semacam gaib, Pak. Ilmu gaib. Oke. Dulu saya sering diremehin orang, sering dihina orang, tapi ini dikucilkan karena saya anak jalanan. Nah, akhirnya setelah itu saya menghilang. Berapa tahun-tahun saya di jalan, menghilang ke kota-kota lain. Setelah itu saya pulang lagi. Saya untuk dudukin tempat itu, saya dikucilkan itu, Bang. Gimana caranya? Ya saya buktikan pada orang-orang yang itu yang sudah menghina saya. Saya tantang orang-orang itu, Bang. Tentang berantem. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Ya kita kan rebutan kekuasaan, Bang. Itu namanya di daerah nama hiburan malam itu kekuasaan, Bang.
siapa yang kuat, siapa yang megang itu Bang. Terus apa yang terjadi dengan mereka? Ya dia mental Bang, mengakulah kekalahan, akhirnya saya yang ambil posisi alihnya. Maksud Anda untuk datang ke menembus mata batin malam ini untuk apa? Untuk apa? Ya saya ingin ngadu aja sama si Roy itu. Siapa itu katanya ilmu yang lebih baik mana? Katanya ada ilmu hitam, ilmu putih, ini yang baik. Bagi saya nggak ada Bang gitu. Tergantung diri kita Bang. Jadi yang Anda miliki ini menurut Anda ilmu hitam atau bukan? Ilmu hitam atau bukan? Ilmu hitam, kalau ilmu hitam bagi saya ilmu hitam kita ngasih pesugihan, ngasih apa? Sesajen ke dia, ngasih ke ini ke dia. Kalau saya enggak Bang. Jadi ini bukan ilmu hitam? Bukan, karena dia yang saya perbudak. Kalau kita nggak ilmu hitam, kita yang diperbudak dia. Itu kalau menurut pengenalan saya. Tapi terserah penilaian kalian semua, nggak tahu. Saya nggak bisa menilai sih, tapi mungkin sahabat kami bisa menilai. Sebaiknya Anda langsung ceritakan semuanya ke dia. Dia adalah seorang indigo, mudah-mudahan bisa membantu Anda malam hari ini untuk menemukan jawabannya. Dan kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jauh. Terlahir tanggal 15 April 1983. Dia mendiami rumah bernomor 3. Sosok yang mandiri, namun sangat emosional dan mudah tersinggung. Banyak sekali korban berjatuhan karena salah paham. Saya melihat aura gelap. Saya melihat ada sosok bermata merah menyelimuti dunia dan kuku yang sangat tajam sekali. Selamat malam Roy. Oke. Kamu ngeliatin saya gitu kenapa ya? Roy, ini Roy, mimisan. Roy, Mimisan. Roy berdarah nih. Tisu nggak? Keluar dulu. Enggak tisu. Tisu. Ini. Berdarah. Mimisan. Bawa ke kamar mandi deh. Bawa ke kamar mandi tolong dong. Itu yang kalian bilang kuat. Hah? Itu yang dibilang hebat. Yang indigo itu. Enggak. Ini itu tadi kenapa bisa kamu ngeliat tiba-tiba Aku netes ngeliat gitu? Kayaknya mimisan gitu. Kenapa? Tiba-tiba. Dia mencoba untuk ini saya. Itu kan udah gue bilang tadi. Apapun ini pengikut saya nggak terima. Roy salah apa ya? Nah, dia mandang gue sinis. Loh, dia baru datang baru duduk. Lihat matanya. Abang nggak tahu kan? Saya ada 3 penjuru bang. Ini ada 3 penjuru. Kanan kiri ini maksudnya ada. Kanan kiri, depan. Itu maksudnya apa ya? 3 penjuru bang. Untuk? Yang melindungi saya di sini. Nggak, tapi barusan tadi Roy kenapa? Anda dia salah apa yang dia lakuin? Tujuannya ngapain sih? Tujuan Anda kesini mau ngapain sebenarnya? Ya itu ingin ngetes saya. Dia ingin ngetes saya. Gue ingin ngetes dia. Nggak ada yang ngetes sih di sini. Yang kita lakuin di sini. Intinya dia punya niat nggak baik dengan saya, memandang saya nggak baik. Sebenarnya ilmu ini awal ceritanya nih dapetnya gimana sih? Di jalan itu apa yang Anda lakuin? Di jalan. Sampai ada Semuanya. makhluk-makhluk yang Anda bilang ngikutin Anda itu. Terus sama kalung yang Saya sering jalan dulu. Gue anak pejalan, anak ibaratnya petarung di jalan. iya, cara ngedatengin itu tadi makhluk-makhluk itu gimana caranya? Caranya, Hah? saya di hutan, Pak. Ke hutan. Saya di hutan, pedalaman. Di hutan pedalaman apa yang Pedalaman, begitu itu kan. Terus dapat kekuatan, dapat makhluk-makhluk itu. Ketemu secara langsung, tanpa semedi. Ketemu secara langsung, kita bertemu.
itu saya udah pasrah, saya memberanikan diri. Karena Terus di apa situ yang ada buat- satu sisi, kalau saya emang menang, kalau saya emang kalah, saya bisa gila, apa saya bisa mati. Ini dalam hal apa nih, menang atau kalahnya ngapain? Nah, melawan dia, kita Melawan melawan dengan makhluk itu? rasa takut kita, Oh, melawan rasa takut. rasa takut kita dengan dia. Oke. Bila bisa dibilang begitu, rasa takut kita dengan dia. Kita bertatap muka langsung. Terus pada saat ketemu ternyata menang, melawan rasa takut, berhasil. Dan dia langsung ikut kamu. Iya. Dari situ kita ada dialog perjanjian. Jadi bisa dibilang nih mereka makhluk-makhluk ini anak buah Anda lah ya? Kita bukan bilang anak buah saya. Kalau SDM 1 yang anak buah cuma satu itu. Cuma yang lain anak buah dia. Oh, jadi yang anak buahnya itu rajanya mereka? Iya. Saya Oke. ngambil intinya. Dan itu bisa dikendaliin? Hah? Bisa dikendaliin? Yang ini bisa dikendaliin. Yang lain enggak? Yang lain terserah dia. Yang intinya itu menjaga saya. Jadi sistem mereka tuh ya, dia nggak mau lihat tuannya disakiti, lihat tuannya diremehkan, lihat tuannya di ini lagi pokoknya. Mas, mohon maaf nih, saya beneran nggak ada perasaan atau prasangka apapun sama Mas. Justru yang saya lihat dari tadi, saya kasihan sama tatapan mata Mas, kayaknya matanya berair merah gitu. Itu kenapa? Kira-kira? Itulah. Ini ada yang mau ngadu kekuatan mas ya. Itu seperti tadi. Jadi itu penyebab matanya merah, berair. Enggak. Pandangan dia. Roy, baik-baik aja. Hah? Yakin mau terusin? Iya, yakin. Mau ngobrol sama orang ini yakin? Orang ini bawa energi negatif buat saya. Tapi saya akan berusaha tetap tenang dan apa yang kamu inginkan dari acara ini dan saya hanya membantu seperti biasa. Mas, siapa? Mohon maaf, jauh. Jauh. Saya merasakan energi yang sangat kuat sekali gitu ya. Dan penuh dengan kebencian. Sementara saya tidak ada urusannya, tidak ada masalah personal dengan kamu. Gitu. Tidak ada urusan pribadi. Gitu. Kenapa kamu ingin menyerang saya? Itu yang saya dapat. Kenapa? Udah gue jelasin tadi. Udah denger tak penjelasan dari Roy tadi kan? Iya, dia ada nggak ingin niat menyerang saya. apapun. Tapi dalam diri dia, dalam pikiran dia, niat dia, kita nggak tahu. Nggak tahu kan? Oh bener Roy. Pikiran mau nyantet jauh, saya enggak ada. Nggak pernah kayaknya Saya kita tidak- partisipan kita niat untuk jahat. Enggak, saya lihat Jaung ini tuh bikin saya sakit kepala ya dari tadi ya. Saya juga nggak suka. Ya, baik. Nggak, kalau nggak suka terus ngapain kesini? Saya mohon maaf sekali ya, saya tetap harus bersikap ramah. Tetapi ada satu titik di mana saya juga mungkin bisa drop juga tenaganya. Karena saya manusia biasa juga. Saya merasa Jaung itu penuh dengan kebencian, tapi mencari pesugihan yang aneh. Maaf ya, bukan pesugihan ya. Jangan salah ngomong ya. Bukan pesugihan menurut Ini Anda. penjaga diri saya. Penjaga dari apa? Penjaga dari mana? Dari hal-hal yang mau mencelakakan saya mungkin. Saya merasakan kebencian kamu sangat dahsyat sekali. Saya padahal tidak pernah berbuat salah sama kamu dan saya ini adalah pertama kalinya ketemu kamu di Jaung. Tetapi apa yang saya dapat di sini adalah satu energi kemarahan dan ingin mencelakai saya gitu loh. Itu yang saya rasakan. Dan Ini makhluk apa Roy? Ada di diri dia sendiri, di belakangnya atau? ada di dirinya dia sendiri di sini. Ini iblis gitu?
saya ngerasa antara Wow. ini seperti Kayak iblis ya. kayak iblis seperti itu. Serem banget. Dia mencari korbannya. Saya mohon maaf sekali ya, Bay. Saya harus menjaga ritme pernafasan saya juga karena Iya. saya agak kurang enak badan. Saya tidak ada urusan dengan kamu, tidak pernah membuat kebodohan dan kemarahan apapun dengan kamu. Jadi tidak ada alasan kamu menyerang saya. Saya ada bentrokan energi di badan saya begitu saya lihat kamu. Dan itu yang saya ingin jelaskan. Tidak ada rasa benci saya. Saya hanya kasihan lihat kamu kayak gini. Hidup kok banyak ritual yang aneh. Urusan sama makhluk begini ya. Aduh. Itu yang saya lihat di sini. Jadi tadi Benar ada kan? bentrokan energi itu ya. Betul. Dan saya merasakan energi saya bentrok banget dengan Mas Jaung dan mungkin itu tadi saya juga agak bleeding. Tiba-tiba belum ada ngomong apa-apa udah keluar karena emang udah berbenturan energinya. Berbenturan energinya. Kalau saya ada salah atau apapun, pasti ada alasannya. Kamu datang ke sini tuh pengen nguji ilmu sebenarnya. Iya. Ya Allah. Udah bilang ya. Roy melihat ada ritual, tapi Anda bilang nggak ada ritual. Yang benar yang mana? nih? Ritual yang gimana maksudnya? Ritual itu yang melakukan apa ya? Sajen kah? Atau mungkin memberikan sesuatu, menumbalkan sesuatu, melakukan satu kegiatan untuk menyembah atau memberikan sesuatu buat mereka yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus. Ada nggak? Enggak. Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Ada jimatnya tapi. Ada. Yang mana jimatnya? Kalung ini. Mau lihat? Ada lagi? Ada lagi yang lain. Boleh kasih lihat nggak? Mau lihat? Boleh kasih lihat. Saya bingung deh sama Mas Jaung. Salah saya apa? Iya. Ini dapat dari mana? Ini setelah pengikut dia. Kan udah bilang, pengikut pertama saya dia. Ini dari pengikut dia. Dia ini. Ini maksudnya. Itu jadi makhluk yang pertama itu, yang dikalahin, yang ditaklukin itu. Dan dia yang punya banyak pengikut. Dan ini benda ini dari dia. Dari pengikut-pengikut yang lain. Untuk apa? Hmm? Gunanya untuk apa? Kan saya kan ada penjaga ini 3 penjuru. Enggak, ini benda ini, benda ininya untuk apa? Benda ini Iya, untuk penjaga saya juga. untuk ngikat mereka gitu. Mm-mm. Ada yang harus dilakukan nggak dengan jimat ini? Dimandiin, Kalau ini ritual ini dimandiin, pasti dimandiin. ada ritualnya dong. Kan yang ini, kan baru ngasih tahu yang ini kan. Yang satu lagi? Sama. Saya boleh minta sarung tangan Ini sepasang. dan air. Air. Itu apa sih? Ujung tombak emas. Ujung tombak emas. Apa Roy yang kamu lihat Roy dari benda-benda ini Roy? Saya melihat energi negatifnya kuat banget dan kencang banget. Di tenggorokan saya merasa panas terbakar. Dan karena bentrokan energi yang sangat dahsyat. Dan saya jujur ya, saya agak sakit kepala di sini. Karena ngelihat Mas Jaung, energinya tuh hitam gitu. Kamu bisa-bisanya berani ya masuk ke dunia itu. Mau
lepas dibully menggunakan makhluk begini. Berarti Anda nggak percaya sama kemampuan Anda sendiri dong? Ya mungkin udah jalannya begitu. Bukan nggak percaya dengan kemampuan saya. Tapi Ya mungkin jalannya saya dipertemukan dengan dia. jalan yang Anda pilih, Hah? jalan yang Anda pilih kan? Ya akhirnya saya pilih jalan itu. Nggak perlu saya main tangan. Jadi sebenarnya kamu tuh udah nyerang saya ya dari awal ya. Saya langsung bleeding, apa tuh, mimisan. Iya, mimisan. Saya tuh bukannya gimana ya, saya kasihan sama kamu karena kamu hidupnya penuh dengan kecurigaan seperti itu, kan nggak boleh. Gimana Saya rasanya ya hidup penuh curiga gitu? Jauh, saya kasih tantangan, saya mau ambil itu semuanya. Terlepas kamu suka saya apa tidak, setuju dengan saya atau tidak, respect dengan saya atau tidak, saya nggak peduli. Kalau ini saya hancurkan sekarang, kamu mau apa? Lawan saya itu bukan sedikit. Dan saya orangnya nggak mau melibatkan orang lain dalam urusan saya. Iya, saya ngerti. Nggak, karena Anda mau Saya orangnya suka menyendiri. Iya. Suka jalan sendiri. Risiko yang butuh saya tanggung sendiri. Saya nggak mau melibatkan orang lain. Tapi Anda ngelibatin makhluk-makhluk ini. Dia yang mau berlibat sama saya. Memberi? Dia yang terlibat. mau Dia mau berlibat sama Makhluk, saya. Dia mau bergabung dengan saya. Orang jatuh kan karena timbul orang baik yang disakitin, itu jadi jahat. Kita sebenarnya emang nggak mau kan jahat sebenarnya. Jadi Anda mengaku bahwa Anda jahat gitu. Saya nggak jahat. Tapi Saya bisa jahat kalau orang itu menjahatin saya. Anda terpaksa jahat gitu. Karena dijahatin orang. Ya itu. Jadi sama-sama jahat. Sorry Kak Bayu. Tadi Kak Roy aja nggak niat jahat sama kamu, tapi kamu jahatin. Kamu buat dia mimisan. Dia punya energi. Energi dia bertolak belakang dengan saya. Iya, kamu tuh bikin saya jadi mimisan loh. Sampai kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin sedihnya siapa dan sakit hatinya mesti saya ya. Iya. Berada di posisi. Tiba-tiba datang langsung. Apalagi kayak dia gitu. bilang mau menghancurkan barusan. Iya, saya kasih tantangan. Saya hancurkan benda gaib itu. Berarti Anda nggak percaya diri kalau tanpa makhluk-makhluk itu. Betul nggak? Anda nggak percaya diri kalau benda-benda ini dihancurkan. Bener nggak? Bukan nggak percaya diri. Tapi ini sudah mengikutin saya. Dan Iya. saya harus memelihara dia. Kalau Dan gitu, saya harus menjaga dia. Dia udah menjaga saya, dia harus menjaga saya. berarti Saling menjaga. bikin perjanjian. Itu perjanjian kita. Kan udah gue bilang tadi perjanjian tadi. Iya, berarti bikin perjanjian dengan makhluk gaib. Iya. Itu pesugihan dong. Bukan pesugihan. Beda dengan pesugihan. Kalau Beda ya? pesugihan kita memberi makan dia. Jadi, lu mau ngapain sih di sini? Nggak suka. Nggak ada yang bilang suka atau nggak suka. Cuman kita pengen tahu aja kalau cuman mau uji kekuatan atau unjuk gigi sih kayaknya bukan sini tempatnya. Bukan di sini tempat. Dan saya nggak level dengan kamu, Mas Jauh. Karena kami percaya kalau orang yang kuat itu justru yang mampu mengendalikan emosi. Kalau yang nggak kuat atau lemah itu yang terbawa emosi. Saya kok di sini mencium aroma aneh ya, kayak makhluk halus berradius cuma 2 meter. Dari Di sebelah mana, Ron? di belakangnya jauh. Di sini mencium aroma aneh ya, kayak makhluk halus berradius cuma 2 meter. Dari Di sebelah mana, Ron? di belakangnya jauh. Dia jantungnya berubah jadi Kenapa? Bayu, kamu hati-hati ya, dia kukunya tajam sekali. Jangan sampai dicakar. Enggak, saya nggak ada niat jahat, jadi saya nggak akan melakukan apa-apa. Saya
Saya, kamu apa yang kamu lakuin? Mau manggil makhluk-makhluk itu lagi? Duduk. Ah! Duh. Jangan dong. Kau telah mengganggu Tuhanku. Serang saya kalau kamu berani. Ya? Saya percaya Roy bisa ngendaliin keadaannya, Bos. Jangan sentuh mereka. Ini serupannya kayak suara babi sih. Apa? Suara babi. Iya, Saya babi. ngeliat di sini Iya. siluman babi. Bener. Ganggu Tuhanku. Kalau saya ganggu tuan kamu, lalu mau apa? Pergi. Pergi. Pergi dia itu. Jauh. Mau apa? Ini kan kalung babi kamu kan? Kamu mau ini aku gunting nggak? Keluar. Lepasin. Keluar dari tubuh. Jauh. Lepasin. Kau bisa keluar sekarang. Jauh. Saya Roy Kiyoshi. Balik. Kembali semula. Jangan jadi orang jahat. Tapi terserah. Aku gak mau ngurusin kamu juga. Aku gak ada urusan sama kamu. Nggak usah dipanggil lagi kali ya. Gak usah. Roy, tolong jelasin ke kita semua, Roy. Itu barusan apa yang terjadi, terus apa yang kamu lakukan, terus kenapa dia kayak seolah-olah mau mencekek, terus dia kayak keikat ketakutan. Iya. Tadi sebenarnya yang masuk ada gambaran hewan. Babi ini. Iya, semacam babi ini. Dan dia tuh takut sebenarnya sama saya. Tetapi dia udah kemasukan seperti itu, dia susah ngelepasinnya. Tapi di menit-menit terakhir saya ngelihat dia berubah jadi jauh lagi. Bukan makhluk halusnya lagi. Dan itu yang dia lakuin tadi barusan karena dia malu gitu. Karena attitude seseorang itu tidak bisa kita berharap ya. Attitude, manner, dan itu kita tidak bisa berharap orang jadi baik kalau dia yang nggak mau baik. Dan dia pergi mendadak seperti itu. Karena Iya, dia masih menolak untuk jadi baik. betul. Karena dia masih nolak untuk jadi baik gitu. Dan ya useless. Dia hanya ingin tunjukin. Dan akhirnya memang dia kalah. Tetapi ya udah gitu. Dia jadi intinya sebenarnya kesini tuh untuk gue bisa juga loh. Kayak lo nggak ada apa-apa sama gue. Kayak gitu loh. Kasian banget ya. Maksudnya kalau tiap ketemu orang lain dia anggap itu adalah medan pertempuran yang harus dimenangin gitu kan, nggak nyaman hidupnya. Iya. Gimana mau bahagia? Kayak penuh kebencian gitu. Tampaknya
dia kalau terus-terusan seperti ini, dampaknya akan rezekinya sangat secara attitude, manner, kemudian pemahaman, terus ilmunya dia nggak bisa handle. Karena yang dia lakuin jadi bukan buat dirinya sendiri ya, tapi hanya muasin makhluk ini. Muasin ini dan dikontrol sama ini. Kamu tapi nggak apa-apa kan Suraya? Nggak apa-apa sih, cuman tadi dia natap aku tuh benar-benar penuh kebencian gitu. Padahal emang nggak ada niat apa, nggak ada urusan juga kan sama dia, tapi entah kenapa dia natapnya tuh sangat dalam dan penuh kebencian. Iya. Tadi pas dia ke belakang juga langsung kayak mau nyenggol aku gitu, tapi aku menghindar. Iya. Tapi kamu kelihatan kekuras energinya sih Roy. Saya jujur terus terang ya, saya bersyukur juga saya bisa lihat dia seperti ini. Maksud saya ini adalah pelajaran juga buat pemirsa di rumah, kalau misalnya diikuti makhluk halus sifatnya jadi kayak gitu. Ini pembelajaran lagi sebenarnya. Saya kelihatan capek sekali. Iya, kayak lelah, Pale apa ya? pucat juga. It's okay, biarin aja, hidup adalah pilihan. Dan ketika dia nggak mau, ya sudah. Orang sampai berbusa, Percuma. Iya benar. Pilihan Berbelit. dia soalnya. ya Jadi ini tetap ada. dia tetap Nggak, ada soalnya menolak untuk di ini. menolak dan datang untuk unjuk gigi. Iya benar. Nggak ada, dia nggak ada Mudah-mudahan rasa sih suatu saat penyesalan. bisa dapat, ya nggak tahu ya, kebuka hatinya. Semoga dia bisa jauh lebih baik lah. Oke, baik. Jika seseorang merasa bahwa tak ada yang lebih hebat dari dirinya, maka sesungguhnya dia telah menantang kekuatan terdahsyat yang justru akan menghancurkannya. Puluhan korban telah disantet oleh pria yang berikut ini. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Angga. Selamat malam Mas Angga. Malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Jadi saya sebagai seniman rupa. Jadi pekerjaan saya melukis, membuat patung, mendekor. Ya, yang bekerja di bidang seni rupa. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya setiap tanggal 3 Januari itu kami mengadakan satu ritual. Jadi kami memiliki satu kekuatan kekebalan, terus bisa secara spiritual itu bisa menyantet orang di hal-hal yang tanpa disadari. Jadi ketika hal itu ada orang yang tidak kita sukai, kita santet itu. Misalnya dalam persaingan. Itu tanpa disadari maksudnya gimana ya? Mengirim santet tanpa disadari? Iya, jadi ini kekuatan itu muncul sendiri. Pernah Anda pergunakan? Ya pernah. Contohnya seperti apa? Biar kami jelas gambarannya. Jadi pertama-tama binatang, coba ayam, terus jadi dicoba. Ternyata kekuatannya mempan itu. Untuk melakukan satu kali santet, Anda membebankan tarif nggak buat yang minta bantuan Anda? Enggak, Tapi biasanya dibayar. terserah. Biasanya berapa sampai berapa? Nggak tahu, itu terserah orang yang mau bayar. Jadi saya tidak membebankan. Oke, kalau mengirim santet, pernah nggak yang meleset atau nggak berhasil? Iya, Pernah. iya biasa ada. Mungkin orang yang lebih kuat gitu. Oke.
Sorry Kak Bayu. Terus berarti Mas mengabulkan apa yang diminta, misalnya bisa kita sebut pasien misalnya, mengabulkan apa yang diminta pasien, tapi kan Mas tahu misalnya yang dia santai itu sebenarnya nggak salah gitu, atau mungkin pasien Mas itu ternyata cuma dendam atau mungkin benci, entah gimana kan sebenarnya mereka nggak salah, siapa tahu gitu. Berarti Mas salah, dosa gitu. Iya, sebetulnya dosa. Terus kenapa Mas lakukan? Karena belum tahu. Karena belum mau lepas. Oke, saya mau tanya. Saat ada orang yang kena santet, Iya. sakit kan orangnya? Iya. Itu bisa sembuh berapa lama? Iya. Sebulan 2 bulan itu bisa. Sebulan 2 bulan akhirnya sembuh. Iya, bisa. Jadi itu masa, ya katakanlah masa berlakunya ya. Iya. Itu masa santet berlaku. itu sebulan 2 bulan orang itu akan sakit. Iya. Sembuhnya setelah Anda cabut kah atau menghilang sendiri? Iya. Jadi itu menghilang dengan sendirinya itu. Sakitnya seperti apa ya Mas? Kakinya nggak bisa bergerak sama sekali, lehernya udah gini kayak robot. Berarti mantranya kuat banget ya? Dia agak kaku. Untuk mengirimkan santet Anda perlu alasan nggak? Iya. Perasaan banget. Iya, perlu alasan. Atau yang penting ada orang butuh bantuan, bayar, Anda kirim santet? Iya, tergantung orang yang butuh bantuan. Mungkin dia tidak suka dengan orang tersebut. Gitu. Oke. Tujuan Anda malam ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Jadi hal itu ingin saya lepaskan. Lebih baik dilepasin aja sih kalau merugikan orang lain. Kenapa mau dilepas? Iya, nggak ada untungnya itu. Oke. Udah coba dilepas? Iya, udah. Nggak berhasil? Oke. Mudah-mudahan malam ini bisa berhasil. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin. Sebaiknya langsung ceritakan kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Angga terlahir tanggal 26 Mei 1984. Sosok penolong tanpa pamrih dan berjiwa artistik. Jiwa penolongnya justru telah membawa Angga menuju kegelapan. Banyak sekali korban yang tak memiliki masalah dengan dia menjadi korban. Saya melihat arwah-arwah penasaran menuntut balas pada Angga. Halo, Selamat malam. Silakan duduk. Angga 26, 5, dan 84. Angga mendapatkan warisan dari leluhurnya, ilmu yang bisa dibilang bisa mengirimkan santet kepada orang. Tidak sampai meninggal, tapi hanya sampai sakit. Dan saat ini banyak orang yang minta bantuan dan pertolongan untuk mengirimkan santet. Dan Anda sudah lelah, ingin lepas dari semuanya. Ingin benar-benar bersih. Iya. Begitu ya? Saya lihat Angga itu punya banyak kekuatan supernatural, tapi sampai sekarang cenderungnya untuk menyantet atau melukai orang sih sebenarnya. Ya kan? Melukai orang. Melukai orang. Dan saya boleh tanya sejujurnya gak, untuk jasa layanan santet berapa yang harus dibayar untuk Angga? Jadi tergantung orang yang membayar. Biasanya berapa tuh, Mas? Ya sekitaran 25 juta, 3 jutaan. 2 sampai 5 juta. Iya. Saya ngeliat banyak banget loh korban-korbannya. Ada kematian, ada yang lumpuh juga. Saya ngeliat juga ada yang bunuh diri, gantung diri, pakai tali rafia.
Angga, saya ngerasain energi kamu juga besar banget di sini. Dan saya harus simpan energi saya dengan baik. Saya ngerasain, kamu bisa nggak suruh teman-teman di belakang kamu nih sekarang? Suruh untuk diem dulu. Apa Roy? Yang kamu lihat soalnya apa? Mendengar banyak hal dari teman-teman yang nggak kelihatan dari Angga. Apakah betul Angga punya banyak teman yang tidak terlihat? Ada. Oh. Teman-temannya itu berisik mengganggu kita kah atau ada yang mau disampaikan, Roy? Sebenarnya teman-temannya nggak ngebolehin dia di sini, dan saya merasakan Angga melanggar janji itu seperti itu. Jadi seperti protes gitu dengan apa yang Angga lakukan ke sini. Betul. Saya mendengar bisikan bahwa saya ngerasa Angga bisa menggambarkan sosok-sosok yang Angga lihat dalam kertas ya. Bisa. Bagus sekali. Saya pengen melihat apa yang ada di kepala saya. Saya pengen banget Angga untuk menggambarkan gambarannya di kertas. Saya akan menantang kamu untuk menggambarnya secara live di sini. Apakah bisa? Boleh. Tapi ada satu syarat. Menggambar makhluk yang ada di belakang saya sekarang. Gambarkan wujud-wujud yang kamu lihat di belakang saya. Ataupun apapun itu. Apa yang kamu lihat, kamu gambarin. Sangat jarang ya. Iya. Kalau orang punya jiwa art dan kemudian terjun ke dunia spiritual ya. Satu dua biji gitu ya. Kayak seperti Katanya keturunan Tadi dari iya, soalnya tadi dari warisan. Iya. Ada di jalan. Iya. Kalau apa jadinya ya kalau saya gunting ke kalungnya terus berantakan? yang muter-muter itu. Iya. Itu kamu ngelihat ada yang mengisi. Sesuatu atau Iya, ada yang ngisi sih sebenarnya. Dan dia bisa ngelihat teman-teman saya loh. Tapi ini campuran, bukan semua teman saya juga sih. Saya mau manggil Siti Jasmine datang juga. Ini semua yang ada di belakang kamu gitu digambar. Iya, beberapa. Tetapi saya ada yang nyaru gitu, ada yang ikut-ikutan nemplok. Ada yang ikutan berdiri di belakang kamu. Betul sekali. Ada yang ikutan nemplok untuk masuk ke badan saya untuk berkomunikasi seperti itu. Kamu mau ngerasain sesuatu dari kalung dan Iya, saya ngerasain sesuatu loh di kuku kalung itu. atau taring. Nggak tahu kenapa bayangan saya gunting. gunting? Harus digunting. Banyak sekali. Apakah boleh saya lihat? Sudah. Atau bisa dulu? Oke. Ini sebenarnya tidak semua makhluk yang ikut saya seperti ini sih. Kalau saya perlu klarifikasi. Tapi memang kamu ngeliat ini ya di belakang saya. Kayak boneka-boneka begitu. Apa? Kayak boneka. Oh, kayak boneka. Yes, memang ada boneka seperti itu sih. Voodoo dolls. Ini anak kecil. Iya. Itu apa? Tuyul kah atau Sosoknya seperti itu. Bagus karena saya lihat bagus banget karena memang saya punya anak ambar yang cukup banyak juga dan saya memeliharanya. Ini kamu lihat juga ya? Iya. anak ambar apa? Anak ambar itu sejenis
bukan tuyul ya, tapi anak ambar adalah anak yang rohnya itu masih di tempat dan berupa anak kecil. Oke. Beberapa kalau di Indonesia itu masih dipercayai seperti itu. Anak ambar. Dan the next picture, Bayu kamu boleh bantu saya. Kamu tunjukin kamera. Ini yang kedua. Itu yang bayi. Lalu kemudian Ini apa? Apa ya? Kayak baby ngepet itu. Oh, wing ngepet. Kalau itu saya nggak tahu. Boneka. boneka. Yang tergantung. Boneka tergantung. Boneka yang tergantung. Saya nggak tahu tentang itu. Kalau ini agak blur. Aku nggak tahu. Mas Angga, kalau saya boleh bertanya, saya kalau lihat itu boleh nggak saya gunting? Kalung. Ya boleh. Yakin Itu. Mas Angga? Oh, Anda Ya ingin lepas. ingin Kamu lepas? Gini, saya kasih tantangan, kamu martil itunya, taringnya. Itu kenapa harus kamu gunting, Roy? Alasannya kenapa? Alasannya saya ingin kamu tidak ada aksesoris apapun di tubuh kamu ke depannya. Dan juga saya pengen banget ke depannya dia udah nggak mikirin spiritual, supernatural seperti itu. Dan saya ngerasa kalung ini juga penyebab salah satunya medium atau rumah bagi kamu, bagi para makhluk halus dan kamu banyak lakuin santet loh. Itu bahaya loh. Hukum karma, inget deh. Bahaya banget. Jadi santetnya berasal dari kalung itu kah atau dari tempat lain, dari makhluk-makhluk lain? Dari kalungnya juga, dari dianya juga, terus dari aksesorisnya semuanya. Bener rela. Ya boleh. Kuat yakin. Ya, Coba Mau aja, dihancurkan? Mas. Dihancurin aja. siap, baik. Saya butuh martil dan Martil dong, Dihancurkan. kita mau hancurin. saya ngelihat di sini sumber akar dan masalahnya. Benda-benda gaib. Punya jimat lagi nggak, Mas Angga? Nggak ada cuma Ini Jujur, aja. Di rumah Nah, di rumah. ada sih di rumah. Apa? Masih ada? Iya. Kayak menguni gitu. Burung hantu. beruang hantu. Iya. Oke. Itu untuk apa, Roy? Burung hantu. Sekedar hobi sih kalau saya lihat. Bukan ada makhluk lain. Bukan. Baik. Ada. Terima kasih. Harus dia yang ngancurin, Roy? Iya. Hancurin yang saya caling babi ya itu ya. Iya. Itu akan rusak berantakan loh, berkeping-keping. Yakin kan? Dan jangan pernah menyesal atas keputusan kamu sekarang. Coba yakinin dulu, Mas. Ya. Yakin mau lepas dan mau dihancurin. Ya. Kamu boleh copot kalungnya. Dan saya minta gunting juga. Ada gunting kah? Penting. Ini kamu yang akan pecahin ya. Saya serahkan sama kamu di situ. Saya mau tanya sekali lagi, Roy, Angga. Apa yang bikin kamu yakin mau hancurin ini semua? Saya cuma ingin lepas. Saya pengen itu copot juga berantakan. Ada gunting kah? Kamu hancurin sekarang. Hati-hati ya, takutnya kau
Gini, Ini digunting atau dibiarin dulu? Nggak usah aja ya? nggak usah deh. Ini nggak usah. Oke, ini kita taruh sini ya. Ini aja berarti. Iya. Wow. Ada yang kena? Nggak ada kan? Nggak kena mata kan? Ini sisa ini yang terakhir. Oke, bagus. Saya minta garam dong. Garam. Iya. Silakan dong. Mengerikan sekali ya. Bentuk pecahannya sangat muncrat kemana-mana. Maksudnya ini berantakan sekali. Mentak sana sini. Saya Hancur merasa kehancuran jimatnya itu menyimbolkan dia sudah berhenti dan dia cukup menyesal kok. Udah nggak. Saya tanya, kamu udah nyesel kan nggak mau santet orang lagi kan? Iya. Bagus. Dan itu kalungnya bagaimana? Kamu mau buang ke laut atau seperti apa? Ke sungai? Iya, nanti. Yang itu? Yang warna emas itu. Iya. Iya, buang. Kamu buang di laut ya? Iya. Kamu ambil terus ini kamu ambil terus. Nanti tunggu sebentar. Saya butuh garam. Baik. Terima kasih. Mas Angga, boleh di-share rasanya kayak gimana sekarang? Agak ringan, Tadinya seperti apa? berat. Ada bentrokan sama makhluk-makhluk yang nggak suka. Ya, gak suka dengan? Keputusan saya. Iyalah pasti. Kan Mas Angga kan udah mau berhenti. Tapi yang lain temen-temennya kan belum mau berhenti. Gimana dong? Jadi akhirnya ada bentrokan. Kenapa sih Mas mau lepas kalau kami boleh tahu? Sekali lagi alasan utamanya apa? Supaya nggak mencelakai orang lagi. Karena udah terlalu banyak mencelakai orang. Iya. Yang membuat Anda melangkahkan kaki datang ke sini Iya. untuk melepas semuanya. Apakah ada kejadian atau apa Iya, ada alasan kejadian. utamanya? Ada kejadian. Kejadian seperti apa? Mas? Ada orang tua udah nggak berdaya lagi. Karena Anda santet. Iya. Wow. Sekarang kondisinya gimana? Jadi ya tragis. Roy, dengan tadi itu dihancurkan, orang-orang yang masih kena pengaruh santetnya dia seperti apa, Roy? Saya rasa sudah akan hilang satu persatu loh. Jadi akan hilang satu persatu pengaruhnya, jadi nggak ada lagi sih. Gitu. Jadi korban-korbannya yang lalu-lalu, yang masih setengah mati, saya rasa bisa sembuh. Berangsur-angsur akan pulih Berangsur-angsur gitu ya. baik. Lalu saya ingin kamu kirim doa kepada mereka yang pernah kamu jahatin. Iya. Itu harus dilakuin sesuai dengan agama masing-masing ya. Dan Iya. kamu benar-benar doain terus. Karena ini udah, kamu tuh udah ngelakuin kesalahan fatal. Dia perlu minta maaf nggak, Roy, sama orang-orang yang dia pernah santet? Perlu minta maaf dan datengin satu persatu orangnya. Udah banyak banget ya. Tapi masih ada yang diingat? Orang siapa aja dan di mana aja? Masih ingat. Bersedia untuk mendatangi mereka dan minta maaf gitu? Iya. Karena kan ditulis satu persatu itu. Ditulis. Iya. Ditulis. Nama, alamat gitu. Iya.
Jadi tempatnya, lokasinya, rumahnya bentuknya apa, modelnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya orang yang disantet itu kan, kalau biasa tidurnya itu di atas koi ranjang ya. Tapi kalau orang yang nggak mumpan disantet itu kan tidurnya di lantai. Oh, Iya. berarti mitos itu benar ya? Iya Iya. ya, Itu ternyata mitos, tapi ada juga yang terbukti. Stop. Saya mendengar suara perempuan nangis. Kamu belakangan ini ditampakin sosok hantu perempuan kah? Kurang aja. nggak pernah ketemu. Dalam mimpi juga nggak. Nggak, kalau dulu pernah dicekik gitu. Dicek-cek. Iya, cekik. Jadi kalau penglihatan sih enggak melihat. Tapi kalau dicekik itu berapa kali? Rasanya kayak dicekik tapi Iya, nggak ada dicekik. sosoknya. Iya, nggak ada sosoknya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi jadi susah nafas. Iya, gitu. susah nafasnya. Itu kenapa, Roy? Karena si arwahnya tuh udah sakit hati banget, jadi sampai ngekik segala. Saya juga tertarik dengan cincin-cincinnya dan kalau gelangnya ya, apa kain. Tapi saya kok lihat nih cuma bagian aksesoris doang ya, Iya. nggak ada isinya, Nggak ada isinya ya? nggak ada. Bukan bagian dari jimat itu. Bukan bagian dari jimatnya. Saya ngerasa kosong tuh. Ya tapi kalau mau terus pakai nggak apa-apa juga. Iya. Itu kan style orang Aksesoris, beda-beda ya. Iya. Seperti itu. Anda kalau harus datengin ke orang-orang yang pernah Anda santet, ada berapa orang tuh yang harus datengin? Hampir belasan. Belasan Ya, orang. kira-kira berapa orang? Ya, sekitaran 15 orang. 15 orang. 15 orang Iya. disantet dengan tipe yang beda-beda ya. Beda-beda. Iya, beda-beda. Seperti apa kondisinya? Ada yang seperti apa? Jadi tangan nggak bisa bergerak, kaki Lumpuh. lumpuh. Paling parah seperti apa kondisi? Jadi badannya nggak bisa gerak. Dan nggak bisa Cuma tiduran di gerak. tempat tidur. Ya tiduran. Tadi yang sampai gantung diri ada. Nggak tahu juga sudah. Mungkin Tadi Roy stres bilang atau- ada yang Iya. Mungkin Roy ada, kamu bisa nggak tahu. ngeliat. Tapi ya Oh. cuma nggak tahu. Ada yang sampai yang kamu lihat ada yang sampai gantung diri, Roy. Ada yang sampai meninggal. Mm-mm. Ada korban meninggal sebenarnya. Anda nggak pernah tahu. Nggak pernah update beritanya mungkin. Nggak pernah ikutin perkembangan ya? Udah nggak tahu lagi. Mungkin terakhir sampai yang nggak bisa gerak doang Iya, kali. nanti cari tahu. Selanjutnya tahu. Iya. Ini sih udah parah banget ya, Mas Angga. Tapi saya kasih acungan jempol buat Mas Angga karena dia bener-bener mau berubah, baik. Jadi nggak kayak orang-orang lagi yang lain gitu. Orang masih cari-cari yang nggak jelas gitu kan. Kalau si Angga, Mas Angga sendiri udah kapok, udah capek. Apaan tuh? Apaan? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Hah? Roy, Ada darah ya. ada tetesan darah kok. Di mana? Ini apa nih? Tetesan. Ini yang kamu lihat apa, Roy? Apa ada makhluk-makhluk yang ngikutin Angga tapi nggak suka? Saya lihat di sini dengan dihancurkannya koleksi-koleksinya Angga, jadi banyak banget makhluk-makhluk yang nunjukin kalau makhluknya marah. Salah satunya, saya ngerasa penonton diganggu. Tapi nanti Angganya sendiri gimana?
Angganya sendiri sih udah, jujur ya Angga udah pasrah banget. Mau diganggu ya udahlah, dihadapin sama dia. Iya, saya lihat dari mata Angga, saya tahu sih banyak orang yang dilukain, tapi mata kamu tuh masih ada mata welas asih sih. Itu yang saya rasakan di kamu. Kamu masih ada hati sih. Sebenarnya peri kemanusiaannya masih ada gitu ya dari tatapannya, iya, benar iya, sih. iya. Betul, peri kemanusiaan itu masih bergerak, ada hati nurani. Iya, hati nurani. Bener deh, kalau orang nih ya secara logika, saya rasa dia nggak mau dihancurin. Iya. Mohon maaf ya, maksud saya kalau ya kita tahu tadi ada partisipan yang aneh dan segala macam. Tapi saya hargain keputusan dia gitu. Yang ini justru Yang ini pengen justru untuk lepas dan bersih. Orang yang tadi show off. Ada orang yang show off kan. Ini malah berbanding terbalik. Aku sih lihat Angga tuh trauma diikutin yang enggak. Jadi matanya kayak gitu. Ada traumanya? Iya, trauma. Saya ngelihat banyak hantu-hantu ditampakin Jeng. Bener ya? Itu hantu-hantu itu yang biasa dia gunakan untuk menyantet orang gitu? Hantu-hantunya datang karena energi negatif dia. Dan yang bantuin itu juga ada lagi yang bantuin buat nyantet. Jadi ada kayak kubu untuk nyantet. Ini datangnya untuk jagain dia. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Angga? Ya, jadi saya punya kekuatan lagi. Jadi sebelum orang meninggal juga, jadi ya ini muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi udah 2 tahun lah. Jadi orang meninggal itu muncul. Jadi ada sosok seperti saya melihat kuburan. Oh jadi sebelum orang itu misalnya mau meninggal, Iya. Anda melihat 1 bulan 2 bulan sebelumnya ada sosok kuburan di orang itu. Iya, orang itu. Dan setelah itu Atau beneran? orang itu, atau orang sakit ke rumah sakit itu udah, oh ya, orangnya udah Kelihatan rumah sakit. Iya, kelihatannya sudah mau, misalnya ada bentuknya kayak kuburan gitu. Gitu. Dia sudah mau meninggal. Udah mau jemput ajalnya. Iya, jemput gara-gara ajalnya. santet itu. Bisa jadi. Sebenarnya kalau saya menanggapi versi Roy Kiyoshi, itu adalah kelebihan yang diberikan untuk Angga untuk dipergunakan dengan baik, dan saya ngerasa ya tidak bisa ditolak. Suatu kelebihan yang tidak bisa ditolak dari yang di atas. Namun demikian, kalau kamu punya seperti itu, saya nggak mau lagi kamu ada yang ganggu-ganggu orang, bikin lumpuh lah, bikin ina dan itu. Jadi saya mohon supaya gunain kemampuan kamu untuk hal-hal yang positif. Iya. Jangan nyantet orang lagi, Mas. Ada biasanya ini gini, ada black magic tuh ada white, ada black gitu. Jadi kalau white magic juga bisa ngebuat sesuatu, rukun-rukunin orang. Oh. Seperti itu. Dan black magic itu lebih menyakiti. Kok saya lihat Mas Angga masih ada penuh kekhawatiran ya? Iya, seperti kayak nggak yakin gitu, masih ada yang disimpan. Makanya dari tadi kita coba ada lagi mau disampaikan, ada yang mau diutarakan lagi atau apa, karena seperti kayak yakin nggak yakin, Ragu masih gitu ya? ragu matanya dan mukanya. Kenapa, Mas? Sejujurnya berat. Berat Iya, karena agak berat. Berat untuk lepas semuanya. Iya. berat karena melepaskannya. Mungkin ya. Berat kenapa? Berpisah. Iya. Biasanya ada bersama, sekarang Iya, gitu. lama. Berarti Anda belum rela dong? Secara nggak langsung ya. Iya, secara langsung masih ada rasa kayak sayang gitu loh. Itu masih. Rela nggak sih? Apa belum rela jangan-jangan?
Kan tadi Mas Sendiri yang Iya, minta. karena sudah hancur ya rela aja. Nggak, kamu tenang aja. Nggak bakal ada apa-apa, percaya deh. Ada yang dikhawatirin ya? Sudah. Kamu tuh berharap perlindungan jangan dari yang itu, tapi yang di atas. Kita serahkan semuanya pada yang di atas. Berdoa aja cukup. Udah nggak usah kekhawatiran. Jangan khawatir dengan barang-barang ataupun curhatnya sama yang di atas. Langsung koneksinya, ngobrol langsung dengan yang Maha Kuasa. Itu lebih jitu daripada ini. Daripada yang tadi tuh caling babi. Cuma caling kok, jadi enggaknya. Saya itu enggak sih. Saya pengen nyaranin kamu curhat tuh ke atas dan berbuat yang positif. Ya. Tapi bisa lepas dia, Roy. Pastinya. Dan makhluk-makhluk ini nggak akan coba ganggu dia lagi atau masih ada gangguan? Enggak sih. Saya lihat dia udah Angga mah udah baik banget, bisa mau ngelepasin gitu. Dia mah tenang. Oke. Yakin. Gimana Mas Angga? Yakin nggak? Yakin. Iya. Yakin Untuk ya? memulai ini bisa dibilang sebagai satu hidup yang baru ya? Iya. Karena tanpa begitu-gituan, kesempatan untuk merestart, untuk mengulang, menulis buku yang baru. Serah. Karena kan kondisi kita di masa depan ini kan berawal dari keputusan yang kita ambil masa sekarang Betul. kan. Setuju dengan Bayu 100%. Ya. Bayu. Jadi sekarang punya kesempatan untuk ambil keputusan yang baik supaya punya masa depan yang jauh lebih baik gitu ya. Betul. Aku setuju. Udah mau disampaikan. Setuju sekali. Iya, buat Mas Bayu nggak usah khawatir lagi, nggak usah nggak rela lagi, karena ini pasti udah jauh lebih baik dari kemarin yang nyantet orang ya. Jangan lagi Mas. Iya. Iya, saya pesan terakhir dari saya kalau ada banyak hal-hal baik lakuin ya. Bagi-bagi makanan di jalanan juga Oh, iya. ya. Beli apa kayak Ya. makanan yang bisa dibagikan secara langsung. Ya, itu dari saya. Berarti berbuat baik sebanyak-banyaknya Iya, berbuat baik untuk sebanyak-banyaknya. mengurangi gangguan-gangguan ini ya, pengaruh-pengaruhnya. Betul berarti. sekali. Ya. Mas Angga, Iya. terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Iya. Oh iya, thank you. Menolong tidak selalu menjadi perbuatan baik. Jika pertolongan itu justru membantu seseorang berbuat kejahatan, maka Anda akan menjadi pelaku yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir di episode kali ini adalah dua pria, yang pertama Jaung dan juga Angga. Dua-duanya punya kemampuan, yang satu digunakan ya untuk menunjuk kebolehan malam hari ini. Lalu kemudian ada Angga tadi yang mau melepas semua jimat-jimatnya, dan dia pernah melakukan santet beberapa kali dan ingin bersih, memulai hidup yang baru. Gimana Roy, tanggapan kamu Roy? Wah, tanggapan saya ya tentang Angga dan Jaung. Jaung sangat bertolak belakang bagaikan hitam dan putih, tapi padahal sebenarnya sama-sama hitam juga. Namun saya lebih menghargai Angga ketimbang saya lihat Jaung. Attitude, manner dan itunya sangat bagus sekali. Angga bisa mau lepas gitu, ada niat gitu. Kalau Jaung masih petenteng dan dia sebenarnya ya Jaung ya. Dengan dia kayak gitu dia ngancurin hidupnya sendiri loh. Iya, dia malah gambar yang jelek gitu buat hidupnya. Kayaknya karena memang dua-duanya backgroundnya beda kali. Yang satu karena dibully kan, sakit hati, ada dendam. Kan kalau Jaung terus-terusan sifatnya kayak gitu, dia mana ada yang mau temenin, dia mana ada yang mau menerima tempat kerja kalau sifatnya kayak gitu.
Oh selesai dong ya. Selesai lah. Karena Jaung karakternya sangat parah sekali. Iya. Dan selain magic juga Jaung kan attitude, temperamen. Mana ada company atau satu perusahaan atau nggak usah jauh-jauh Orang kerjaan. yang kerja bareng sama dia. Iya, Akhirnya justru yang dia lakuin adalah memperdalam ini ilmunya. Iya. Iya. Malah makin terjerumus Malah dong. makin terjerumus. Bodohnya dia seperti itu. Beda banget. Kamu tanggapan kamu gimana, Soraya? Baru kali ini ketemu orang yang seperti Mas Jaung tadi ya. Karena apa ya? Memandang semua orang dengan tatapan kebencian yang emang sebenarnya kita nggak ada maksud apapun ke dia gitu. Jadi ya pelajaran aja sih, lebih Iya. hati-hati gitu kan. Dan mungkin dia terlalu apa ya? Ya impactnya gara-gara sebelumnya dia dibully, bener sih. Tapi harusnya kalau udah dibully itu kan lebih bangkitin dia ke yang positif dong, buktiin. Tapi dia malah salah mungkin jalannya gitu. Iya benar. Makin dibully makin Malah harusnya makin termotivasi ya. Iya, dia malah Dan berontak udah- gitu ya. Iya. Udah tahu salah, dua-duanya tahu salah. Yang satu mau memperbaiki, yang Yang satu enggak merasa nggak bener. perlu. Dia bilang bener. Malah dia bilang ini bukan apa tadi dia bilang? Bukan Salah, ini bukan pesugihan. Iya, bukan pesugihan. Padahal dia bikin perjanjian dengan makhluk Iya, gaib. perjanjian dengan makhluk gaib. Aduh, mudah-mudahan ya orang-orang seperti itu bisa dibuka pintu hatinya ya. Amin. Betul, Jadi amin. lebih baik. Soraya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir kamu ke depannya. Dan Roy Kiyoshi, terima kasih atas Thank you, segala thank you. pencerahan penjelasannya malam hari ini.